Halo warga sipil sekalian, oke ini konten yang singkat tapi gue jamin tetap komprehensif. Di Prinsipil Ekonomi kali ini kita akan menjelaskan kenapa rupiah melemah secara objektif, holistik, dan gue rasa akan bermanfaat untuk teman-teman semua. Jadi selamat datang di Prinsipil Ekonomi. Mata uang Garuda kembali melemah dan menembus level Rp17.500 per dolar Amerika. Ini merupakan pelemahan terparah sepanjang sejarah. Oke teman-teman, gini, kenapa konten ini harus gue buat? Karena selama ini gue lihat di media sosial itu pembahasannya kebanyakan half truth ya, atau nggak komprehensif ya, atau tergantung lu ada di side-nya mana ya. Jadi ekstrim semua gitu loh. Kayak part of partnya diambilin tapi nggak dibahas secara keseluruhan. Misalnya buat pro, buat pendukung, mereka dengan sangat gampang bilang, oh ini kita nggak perlu cemas, kita nggak usah khawatir, rupiah 17.500 itu menguntungkan eksportir gitu. Jadi kalau eksportir dia bakal lebih kaya karena rupiahnya melemah gitu. Coba kalian pikir gitu, dan lain sebagainya. Men, lu lihat pertumbuhan ekspor kita itu nggak tinggi ya, 0,90 per PDB ya teman-teman. Sedangkan impor kita 7% ke atas gitu ya pertumbuhannya, walaupun masih neracanya masih surplus gitu, tetap aja angka dan data yang disajikan pemerintah pun menunjukkan bahwa aktivitas ekspor kita tidak sebesar itu. Artinya apa? Artinya yang mendapatkan keuntungan seperti itu sedikit sekali dibandingkan jumlah penduduk Indonesia secara keseluruhan. Jadi bukannya salah, tapi ya itu nggak komprehensif. Ada juga yang bilang, enggak kok, ini nggak boleh disalahin di Kementerian Keuangan, ini kan urusannya Bank Indonesia, jadi kalau rupiah melemah nggak ada hubungannya sama Menteri Keuangan. Tidak juga. Ya, walaupun lu pendukung Pak Purbaya ataupun anaknya Pak Purbaya sekalipun, gue minta maaf, tapi itu hal yang keliru juga, karena ekonomi itu kausalitas dan gak ada sejarahnya. Kalau kita ngomongin kurs, itu semata-mata urusan kebijakan moneter doang. Itu dipengaruhi fiskal juga, ekonomi policy juga, kebijakan pemerintah juga, dan kepercayaan pasar juga, yang mana dibangun oleh fiskal dan moneter serta policy yang ada di Republik ini. Jadi jangan dilempar-lempar kesalahannya. Ada juga yang bilang nih, yang benar-benar, wah kita udah krisis nih, udah lebih parah dari 98. No, kita juga belum, atau enggak, lebih parah dari 98. Itu juga sesuatu yang keliru ya teman-teman. Walaupun misalnya kurs di 98 itu lebih kecil katakan, tapi yang bikin itu krisis adalah percepatannya. Karena kenaikan itu terjadi dalam waktu yang singkat, 600% dari 2.400 ke 15.000 misalnya. Nah itulah yang membuat pasar panik dan hancur waktu itu. Tapi kalau ini, kan kita bisa lihat kurvanya ya. Dia terus melemah, tapi nggak sampai tingkat percepatannya sebesar di 98. Dan ini yang harus kita pahami. Jadi balik lagi pertanyaannya, kenapa rupiah melemah? Oke teman-teman, hari ini kalau kita lihat itu 17.500, dan sebenarnya penyebabnya nggak bisa kita lihat dalam sisi yang tunggal. Ada banyak faktor dan kompleks. Oke, sederhananya gue bagi ke 3 lapis faktor kenapa rupiah melemah. Pertama eksternal, kedua domestik, ketiga kepercayaan. Apa yang dimaksud faktor eksternal? Ya faktor ekonomi global, faktor Amerika Serikat, faktor konflik, faktor betapa kuatnya dolar sekarang gitu. Jadi sebenarnya yang sedang melemah itu bukan rupiah doang, banyak mata uang lain melemah, tapi kebetulan rupiah jadi salah satu yang paling lemah. Paham? Memang dolar itu lagi kuat-kuatnya. Kenapa dolar lagi kuat-kuatnya? Karena dunia lagi nggak baik-baik saja dan orang butuh safe haven. Orang butuh jaminannya lebih tinggi. Apalagi suku bunganya Amerika Serikat itu nggak turun-turun, masih tinggi gitu. Jadi kalau lu punya duit, ngapain lu betting ke aset ataupun investasi ke negara-negara yang volatile? Ya kan? Ya mending lu masukin aja ke US gitu loh. Karena dia bisa ngasih imbal atau kompensasi yang lebih besar. Karena dolarnya semakin menguat. Itulah kenapa banyak sekali modal keluar dari negara-negara berkembang menuju negara-negara maju, terutama Amerika Serikat. Itu yang membuat tekanan ke rupiah itu semakin besar. Terus juga geopolitik. Dalam keadaan Timur Tengah sekarang yang belum stabil, Iran masih berkonflik dan lain sebagainya, itu membuat balik lagi orang mencari safe haven, orang mencari aman. Orang lebih baik, ya udah gue beli dolar aja daripada mata uang di negara gue. Apalagi di Indonesia ya, kita tahu mata uang kita juga bukan termasuk mata uang yang kuat dan stabil. Itulah kenapa banyak sekali dolar keluar dari Republik ini. Tapi sebenarnya kita nggak akan semelemah itu kalau domestik kita kuat. Nah masalahnya, apa yang sebenarnya terjadi di domestik kita? Ada beberapa hal yang teman-teman harus lihat. Pertama, belanjanya besar. Kedua, subsidi energi. Ketiga, kebutuhan dolar meningkat. Oke.
Kalau faktor eksternal tadi, itu kiranya teman-teman gampang ya nangkap. Sekarang, kebutuhan domestik itu, dan itulah kenapa kita nggak bisa misahin antara tanggung jawab Bank Indonesia atau Kementerian Keuangan untuk mengendalikan kurs ini. Nggak bisa dibilang ini pure salah Bank Indonesia. No. Bank Indonesia adalah pihak yang bertanggung jawab, punya otoritas, independensi, yes. Tapi untuk melemahnya dolar, itu butuh keterlibatan semua pihak. Gitu. Oke, kita bahas secara domestik lebih detail. Dolar hari ini 17.500 teman-teman. Ya kan? Nah, kalau APBN kita bedah, kita akan menemukan sesuatu yang menarik. Pendapatan negara kita ternyata meningkat 10,5%. Kalau dalam angka, kita meningkat 574,9 triliun, which is besar. Ini angka yang besar. Q1 kita pendapatan negara meningkat 10,5%. Tapi namanya APBN, kita nggak boleh ngitung pendapatannya doang dong. Kita harus melihat belanjanya. Nah, di belanja ternyata angkanya lebih besar lagi. Angkanya ada 31,4%. Menaik daripada Q sebelumnya. Jadi kita, negara ini, pemerintah belanja di APBN itu 815 triliun. Dan kenaikannya, kayak yang pernah kita bahas di kemarin, porsinya di PDB atau GDP, itu 21,8%. Nah, kalau diangkakan, kayak gue bilang tadi, 815 triliun. Dan lebih menarik lagi ketika kita bedah angka 815 triliun ini, ternyata 610 triliun itu belanja pemerintah pusat. Makanya ketika efisiensi terjadi, banyak Pemda yang menjerit, banyak hal-hal yang terjadi, banyak pengurangan guru honorer atau P3K dan lain sebagainya, negara berhemat. Ya, inilah faktanya 610 triliunnya itu ternyata belanja pemerintah pusat. Ya bentuknya MBG, pengadaan BGN. Dan belanja-belanja yang lain. Itu salah dua dari semua belanja pemerintah pusat ya. Nah, yang menarik adalah ketika kita membahas soal energi atau subsidi. Tapi sebelum itu, kita harus lihat. Akhirnya, postur yang ada di Q1 ini menghasilkan defisit sekedar 240 triliun. Yang mana senilai 0,95 PDB. Dari GDP atau PDB. Oke, teman-teman. Sebenarnya angka 240 triliun itu nggak akan jadi masalah yang besar dan nggak akan cukup untuk melemahkan rupiah. Karena bertahun-tahun di berbagai negara, defisit APBN itu tidak serta-merta melemahkan kurs atau mata uang sebuah negara. Nah, cuma karena situasinya lebih kompleks dari yang kita pikir dan keadaannya lebih tidak stabil, ini akhirnya berdampak. Berdampak gimana? Gini, kayak yang kita bedah ya teman-teman. Indonesia itu kebutuhannya atas impor itu lagi tinggi-tingginya. Walaupun neraca pembayaran kita itu masih positif ya, masih lebih banyak ekspornya, cuman pertumbuhannya itu beda jauh gitu. Pertumbuhan ekspor kita 0,90, pertumbuhan impor kita per PDB 7,18. Nah, kalau kita lihat perdagangannya di Q1, ekspor itu cuma tumbuh 0,34. Sedangkan impor itu naiknya 10,05. Nah, ketika rupiah melemah, ya beban APBN jadi lebih besar dong untuk membayar, ya kan? Karena $1 lebih mahal. Dan itu membuat rupiah semakin tertekan dan tertekan dan tertekan. Sementara di sisi yang lain, kayak gue bilang tadi, itu arus modal terus keluar. Karena apa? Karena yang dilihat postur seperti ini. Keadaan seperti ini kalau menyangkut fiskalnya. Dan balik lagi, pemerintah sudah melakukan spending yang besar sekali. Dan salah satu spending terbesar itu datang dari subsidi energi. Kenaikan belanja subsidi energi kita lebih dari 266%. Dan kalau diangkakan itu 118 triliun. Udah hampir 30% dari APBN. Dan ini memang harus dilakukan karena untuk menjaga perekonomian tetap jalan dan tumbuh supaya tidak terjadi inflasi. Kalau ini tidak dilakukan, daya beli kurang dong. Jadi masalah subsidi pun sebenarnya nggak jadi problem kalau cuma berdiri sendiri. Tapi karena sebab dan kausalitas seperti ini, akhirnya balik lagi tekanan paling lemah datang ke rupiah yang menyebabkan angkanya bisa sampai ke 17.500. Pertumbuhan ekspor kita melambat, beban subsidi semakin besar, belanja pemerintah semakin besar, belanja beban, dan sementara pendapatan negara kita nggak ngejar. Makanya yang terbebani tetap aja
kurs atau mata uang. Nah, akhirnya masuk ke layer ketiga, kepercayaan. Ya kan, tetap aja gitu. Pada akhirnya kita berurusan sama market, kita berurusan sama user, kita berurusan sama konsumen. Dan makin kesini informasi itu semakin bisa diakses. Orang-orang semakin pintar dan mereka nggak gampang tergiur dengan kata-kata pertumbuhan ekonomi Indonesia tinggi 5,61%, karena akan sangat mudah sekali untuk membreakdown atau menjabarkan bagaimana pertumbuhan ekonomi itu gitu. Dan bagaimana situasi market sekarang, tools semakin banyak. Jadi makanya ketika tidak ada disiplin fiskal, tidak ada kredibilitas bank sentral, dan tidak ada arah kebijakan ekonomi yang jelas, market distrust dong. Kalau market distrust, ya mereka bakal lebih keluarin lagi duit-duitnya. Seperti itu. Nah, kombinasi ketiga hal inilah dari eksternal, domestik, kepercayaan yang akhirnya membuat rupiah menyentuh angka 17.500 ini, teman-teman. Lalu apa solusinya? Wah, secara teori gampang. Tapi memang butuh kerja keras banget dari pemerintah. Jadi, overall tuh gue mau bilang, ini emang kondisi yang sulit, situasi yang sulit. Mau siapapun menterinya, mau siapapun presidennya, mengatasi hal ini nggak bisa membalikan telapak tangan, tapi harus diselesaikan dengan arah yang benar dan arah yang tepat. Jangan malah sebaliknya gitu. Nah, yang harus pertama kali dilakukan pemerintah adalah benerin komunikasinya ke masyarakat gitu. Ya gue kesel, jujur gue kesel ketika gue mendengar pernyataan-pernyataan ketika pertumbuhan ekonomi ini dirilis atau masalah uang ini diomongin gitu. Bayangin, menteri-menteri ekonomi, menteri keuangan gitu ada di satu konferensi pers terus bilang, wah kita harus bangga nih pertumbuhan ekonomi Indonesia 5,61%. Ini kita di atas Amerika, di atas Singapura, di atas Korea. Kenapa ini sangat menyebalkan untuk didengar? Karena orang yang belajar ekonomi, bahkan nggak harus S1 ya, mahasiswa ekonomi pun tahu, jangan pernah membandingkan pertumbuhan ekonomi antara negara berkembang dengan negara maju. Sizingnya udah beda. Dan itu menunjukkan keterbatasan intelektualitas yang luar biasa, apalagi dari pejabat publik gitu loh. Ya namanya Amerika Serikat, Singapura, dan lain sebagainya, pertumbuhan ekonomi bisa 2% aja itu udah bagus sekali. Karena sizingnya udah gede, ruang untuk bertumbuh lagi itu udah penuh gitu. Ya, kalau negara berkembang, ruangnya itu masih sangat terbuka. Maka bandingkanlah dengan negara berkembang lain yang punya tipikal atau karakter yang sama. Turki misalnya, Vietnam misalnya. Oh, Cina masih masuk negara berkembang memang karena populasi banyak, tapi sizingnya udah beda sekali. Dan kalau misalnya kita bandingin, benar-benar kita fair untuk membandingin, kita bisa bandingin dengan Taiwan misalnya. Taiwan pertumbuhan ekonominya 13% lebih, bos. Dan hebatnya 13% itu, government spendingnya cuma 3%. Kebanyakan digendong sama ekspor. Vietnam, pertumbuhan ekonominya 7% ke atas. Dan hebatnya 7% ini tanpa government spending yang besar juga. Government spendingnya masih di bawah 5%. Cina, negara yang udah besar banget nih, misalnya. Pertumbuhan ekonominya memang di bawah kita 5% nih. Tapi kan harus kita lihat, 5% itu yang gendong angka yang mana gitu. Dan itu juga berbeda. Makanya, kenapa ini harus diperbaiki? Kenapa tidak boleh diglorifikasi atau ABS? Karena market melihat, masyarakat melihat, orang yang berurusan sama pasar melihat. Gimana ceritanya lu bisa percaya ketika pejabat publik lu mengatakan hal seperti itu? Padahal kalau dijelaskan dengan benar pun, objektif pun, tanpa ada imbuhan-imbuhan glorifikasi dan bangga pun, orang bakal lebih appreciate gitu. Itu yang membuat market itu dipercaya. Nah ini hal yang paling dasar nih. Karena balik lagi, tentu di luar semua rumus ini dan angka ini ada yang namanya angka psikologis. Dan ini yang harus dijaga sama pemerintah kita. Kedua, struktur APBN kita harus diperbaiki banget dan pemerintah harus berani. Ya kita lihat tadi ya, belanja pemerintah naik 31,4, 815 triliun, 610 triliun Q1 dari pusat doang. Oke lah, udah capek kita ngomongin soal MBG kan. Dan pengadaan-pengadaan ajaib BGN. Nah ini harus dipotong-potong nih, harus diberes-beresin nih. Kalau memang nggak mau dihilangin, bikinlah dengan cara paling efektif. Bikinlah dengan cara paling benar gitu. Sehingga ruang fiskal kita untuk menanggulangi semua kebutuhan ini tadi bisa lebih expand, bisa lebih fleksibel, bisa lebih agile. Kalau ini nggak dibenerin, masih ada belanja-belanja tidak efektif, atau mubazir, atau yang gede banget tapi peruntukannya tidak sesuai, inilah yang akan menghancurkan ekonomi kita. Dan kalau ekonomi kita hancur, ya itu akan jadi beban yang besar sekali untuk pemerintahan sekarang. Justru gue ngomong kayak gini karena care. Gak mau ABS ya. Maksudnya balik lagi. Makanya pembenahan APBN itu harus dilakukan. Ini menyangkut fiskal. Yang kedua,
Ya, ini sebenarnya udah mulai dilakukan ya, tapi harus dilakukan lebih lagi. Ya kita harus parkir dolar itu nggak gampang keluar dari negara kita. Ya kan, cadangan devisa ekspor ya teman-teman. Jadi sehingga pengusaha-pengusaha itu tertarik untuk menyimpan uangnya di Indonesia sehingga nggak lari keluar. Itu pernah kita bahas masalah DHI dan lain sebagainya. Dan insentifnya harus menarik, bukan cuma pemaksaan. Kalau insentifnya menarik dan pengusaha-pengusaha ini paham urgensinya, kebutuhannya, dan punya azas manfaat buat mereka, maka mereka akan lakukan. Dan itu mungkin akan berdampak dalam menahan laju melemahnya rupiah. Terakhir ya, antara BI, OJK, Kemenkyu ya harus sinergi. Masalah aturan SBN, masalah suku bunga, masalah subsidi. Jangan sampai saling tabrakan, saling salah-salahan, saling lompat-lompatan gitu. Dan ini yang harus terjadi, BI, Kemenkyu, OJK gitu. Dan berdasarkan porsi dan tugas masing-masing. Karena kalau sampai tidak sinergi, kebijakannya saling tumpang tindih, ya rupiahnya akan terus melemah. Dan itu yang benar-benar harus dilakukan pemerintah kita. Karena dengan sinergi ini kita bisa nahan capital outflow. Kita bisa tahu jalan paling efektif memperkuat rupiah seperti apa. Kita bisa tahu gambaran suku bunga yang pas tanpa harus mengurangi, tanpa harus meresikokan beban ekonomi masyarakat seperti apa. Nah, 3 hal sederhana ini aja. Itu gue kira akan sangat membantu sekali untuk menstabilkan nilai mata uang kita, yaitu rupiah. Dan tentu itu nggak bisa terjadi secara instan, dan tentu ini bukan pekerjaan mudah, ya kan? Tapi gue percayalah Bapak Ibu semua bisa melakukan itu dengan baik. Oke, itu aja konten kali ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di konten selanjutnya. See ya.